Dengar suaranya? Dengar, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita kesehatan. Allah kesehatan kita akan kita manfaatkan waktu luang nanti memperbanyak amal bajikan tentu dalam rangka menggapai ridha Allah insyaallah. Salam hormat saya kepada para hadirin yang hadir pada kajian sore ini, Pak Bambang, Pak Haji juga, Martono, ini, Pak Rina, Pak Aksin, dan juga Pak Sefrudin. Mbak di kampus, lagi jom. Ada Ahmad Pratomo. Ya, datang aja, Mbak di kantor. Ya. Ada Pak Amin, ada Pak Mansur tadi. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya diberikan tema oleh Pak Amin. Pak Amin sebagai host, sebagai owner daripada pengajian kita ini, insyaallah akan terus berlangsung, ya, insyaallah sampai akhir hayat di kandung badan. Yang ini merupakan kewajiban dakwah. Tugas dakwah kita tidak akan pernah berhenti. Karena dimanapun al-haq al-batil itu akan terus ada pertarungan antara al-haq dan al-batil. Di tengah-tengah itulah kita akan berbicara, akan berbuat yang terbaik, bagaimana perintah Allah ini wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah saya kira merupakan prinsip yang paling strategis, yang paling utama dalam konteks dakwah kita. Termasuk tujuan dakwah daripada Da'ina memang seperti itulah. Seolah kita tidak menjadikan Islam sebagai bagian hidup kita untuk mencari ridha Allah, menegakkan dakwah li'alai kalimatillah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, dalam konteks negara demokrasi yang saya baca dari berbagai literatur, sebelum kita meningkat dan merangkak mengupas peran apa umat Islam dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kita sudah sama pahami bahwa justru NKRI digagas oleh Muhammad Natsir, Ketua Masyumi, dengan mosi integralnya di tahun 50 ya, 3 September tahun 50 di sidang paripurna DPR RI pada waktu itu masih Republik Indonesia Serikat. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban kita karena tokoh Masyumi akan Pak Nasir lah yang mencetuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sekarang ini yang hendak kita sampaikan adalah seperti apa negeri kita sekarang ini. Dalam catatan yang kita bisa pelajari, yang kita temui dalam literatur, ada 4 unsur pokok yang harus ada dalam suatu masyarakat yang namanya demokrasi. Yang pertama adalah suatu negara demokrasi bisa kita sebut sebagai suatu negara demokrasi seperti halnya negeri ini. Yang pertama adalah kebebasan mengutarakan pendapat dengan lisan maupun tulisan atau freedom expression. Yang pertama, jadi kebebasan untuk memberikan pendapat apa saja tentang hal-hal yang menyangkut masalah kenegaraan untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Yang kedua adalah syarat tegaknya satu demokrasi, yaitu kebebasan menganut kepercayaan dan keyakinan beragama. Di bangsa kita, apabila kita diberikan kebebasan untuk menganut kepercayaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing,
apa yang disebut dengan freedom religion. Yang ketiga adalah syarat tegak satu negara demokrasi, yakni kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Dan yang keempat adalah bebas daripada kemiskinan, freedom from want. 4 syarat ini harus kita miliki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manakala satu saja kurang, menjadi timpang. Dan menurut saya, kebebasan mengutarakan pendapat, kemudian juga menganut tentang kebebasan berkeyakinan. Yang ketiga, kebebasan daripada ketakutan dan termasuk kebebasan daripada kemiskinan, sekarang ini menjadi masalah. Hal ini yang sedang kita lakukan pada saat ini untuk bagaimana berbuat yang terbaik manakala bangsa ini mendapatkan hal-hal yang kita dapati ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Sebenarnya ide-ide besar yang telah dikemukakan oleh para pendiri negeri ini. Jadi kita ingin suatu negara demokrasi adalah bisa bebas mengutarakan pendapat, bebas menganut keyakinan menurut keyakinan agama kita, dan juga bebas daripada kekhawatiran, ketakutan, termasuk ya ancaman-ancaman, termasuk juga kebebasan daripada kemiskinan. Semua keempat ini menurut saya di negeri kita telah terjadi di negeri ini yang kita merasakan itu menjadi was-was. Seperti apa negeri ini yang akan datang? Maka itu sesuai dengan judul yang hendak kita sampaikan. Yakni peran apa umat Islam untuk menjaga NKRI tetap utuh. Satu demokrasi yang hendak kita capai adalah bagaimana bisa bebas kita mengutarakan pendapat, kebebasan beragama menurut keyakinan dan akidah kita masing-masing, dan bebas daripada kekhawatiran, intimidasi, tekanan dan sebagainya, termasuk bebas daripada kemiskinan. Sekarang yang 4 poin ini tengah kita alami dan kita rasakan. Maka itu kita juga sangat gigis mengenai menghadapi bagaimana bangsa kita. Maka itu kita harus berjihad sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis. Kita mendengar dalam slogan-slogan di antara elemen-elemen bangsa, NKRI harga mati, dan lain sebagainya. Dalam Islam, ya ini bukan dalam slogan, ucapan dalam konteks mempertahankan NKRI harga mati dalam konteks berani berjuang. Cinta tanah air dan nasionalisme yang dikedepankan, bukan itu saja. Maka itu kita hendak mensetir bagaimana dalam hadis, atau kan seperti apa umat Islam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan perspektif agama Islam. Maka dalam hadis sebutkan an Abi Musa qala ya rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulu yuqatilu hamiyah wa yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu riyah fa ayyu dzalik fi sabilillah qala man qatala litakunu kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Artinya saya belum pernah beli dari Abu Musa yang berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ada seseorang yang berperang berjihad untuk membela sukunya, tanah airnya. Ada pula yang berperang supaya disebut pemberani atau pahlawan syaja'ah. Dan ada pula orang yang berperang dalam rangka riya, mencari pujian. Lalu manakah yang disebutkan jihad di jalan Allah? Jadi sahabat bertanya, yang dikatakan jihad itu seperti apa? Apakah ia hanya disebut sebagai seorang yang berani, yang mempertahankan negerinya, cinta tanah air, hubbul watan minal iman, ya?
kemudian juga ia riya dengan pujian, atau ia ingin disebut sebagai pahlawan. Apakah itu? Ini pertanyaan diajukan oleh para sahabat, salah seorang sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah menjawab, beliau menjawab, siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu mulia, tinggi, itulah yang disebut jihad di jalan Allah. Jadi yang sebenarnya yang dikatakan berjihad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bukan kita hendak mendapatkan pujian, hendak mendapatkan predikat seorang pemberani, ya. Kemudian juga hendak mendapatkan suatu kemuliaan di sisi manusia, tapi kita berjuang adalah berjihad untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, itu. Maka itu para founding father negeri ini, para tokoh, para ulama, mereka dengan slogan jihad takbir Allah Akbar dikumandangkan, itulah jihad kita yang hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Insyaallah. Itulah yang hendak kita sampaikan. Artinya, kalau dia berjuang, berjihad, menegakkan, menjaga negeri ini, itulah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi tergantung niatnya. Sebenarnya hadis dari Umar bin Khattab yang sudah kita sering dengar, ya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah, setiap amal pekerjaan itu harus dengan niat. Tergantung kepada niatnya. Manakala ia berjuang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, akan diterima oleh Allah. Berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, hendak mencari sesuatu, ya, maka hijrahnya hanya seperti itu. Hanya dunia saja yang dapat. Dalam Asbabun Nuzul ini ayatnya adalah artinya ada seorang sahabat yang ikut hijrah di masa itu karena ia ingin meminang. Ia ingin meminang karena ada seorang gadis yang cantik namanya Ummu Habis yang pergi ke Madinah. Jadi dia itu hanya untuk bagaimana bisa berdampingan, bisa bersama dengan seorang gadis. Nah, maka itu di sini Rasulullah dalam khutbahnya. Jadi kalau hanya hijrahnya untuk ke Madinah hanya untuk mencari seorang wanita, hanya itulah hijrahnya. Artinya kepentingan dunia. Maka bagi kita dalam konteks mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya slogan-slogan, bukan hanya suatu bahasa-bahasa yang mengenakan mendengarnya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya untuk supaya kita pemberani dan sebagainya, tapi harus niat kita benar-benar berjuang, berjihad untuk menegakkan agama Allah dengan semata-mata mencari kemuliaan dari Allah. Berjihad di sini bukan dalam arti kata harus berperang, tidak. Tapi arti berjihad benar-benar kita berjihad dalam berbagai segmen kehidupan kita untuk benar-benar berdakwah li'ilai kamatillah, termasuk merekat kebersamaan kita di dalam agama ini. Bapak dan saudara-saudara, saya membaca dalam biografi Pak Nasir. Rajang-rajang. Iya kan? Habis itu masak. Bersih-bersih. Masarin. 5 kan? Wah, belum. 6 tahap. Pak Nasir pernah aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Masakkan 1 jam. Tujuan berpartai tentu termasuk yang diutamakan. Ada ide dan ada cita-cita. Saya punya murid itu kuliah di Jakarta. Pak Nasir di samping dia aktif di partai. Yang kue 2000-an. Dia pun aktif menulis di berbagai surat kabar termasuk di Pembela Islam dalam konteks dakwah. 5.000. Ya gua kotakan itu. Siapa itu?
Udah selesai. Dari Vaksin. Vaksin, punten di mute dulu vaksin. Dokter vaksin. Ya, udah. Jadi Pak Nasir dalam konteks politik sejak tahun 45 sampai dengan tahun 50 beliau aktif di jajaran eksekutif, ikut bersama Bung Karno dengan para tokoh-tokoh politik berbicara masalah kebinekaan, berbicara masalah kebangsaan dan nasionalisme. Tapi beliau tidak lupa untuk berdakwah. Mungkin banyak tulisan, ya. Ada hal-hal yang tidak cocok dengan Bung Karno, yang pun juga polemik. Tak terlalu dengan Bung Karno waktu itu. Tetapi dalam konteks polemik, ternyata ada elemen bangsa yang lain dan dipelopor oleh Pak Soekarno ada mengandung bibit-bibit yang menganggap enteng ajaran Islam. Di kala itu sudah muncul. Jadi bukan sekarang saja orang menganggap enteng ajaran Islam, penista agama. Sejak zaman Pak Nasir, sejak zaman Bung Karno pun waktu itu sudah ada yang ingin mengenteng-entengkan ajaran Islam, menista agama. Sudah ada. Artinya mengandung bibit kebencian yang sudah mulai mendiskreditkan agama Islam di kala itu. Dan Pak Nasir mengalami itu. Maka itu beliau banyak mengkanter dengan tulisan-tulisannya. Bagaimana umat lain yang mendiskreditkan umat Islam di kala itu. Menjelek-jelekkan, merendah-rendahkanlah martabat umat Islam di kala itu. Jadi sudah ada yang mengolok-olokkan ajaran Islam di zaman itu, di zaman Pak Nasir ketika dia berjuang. Maka itu Pak Nasir melihat perkembangan suasana seperti itu. Beliau sebagai tokoh nasionalis yang ikut dalam mengelola pemerintahan, membuat suatu garis pemisah. Ini nggak bisa. Karena beliau sebagai seorang aktivis, sebagai tokoh bangsa juga ketika Islam dikecilkan, direndahkan, maka beliau membuat suatu garis pemisah antara perjuangan menegakkan kemerdekaan berdasarkan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan berdasarkan cita-cita Islam. Yang beliau anut adalah bagaimana dia bergerak berdasarkan kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan berdasarkan kebangsaan, tapi juga beliau berjuang untuk memerdekakan bagaimana cita-cita Islam itu bisa menjadikan bagian yang integral daripada masyarakat bangsa Indonesia waktu itu, terutama umat Islam. Tetapi ketika ada kelompok-kelompok tertentu ya, yang hendak mempelopori merendahkan Islam, maka beliau mengambil garis tegas, yakni bagaimana menegakkan dakwah, bagaimana membela Islam di kala itu. Tidak ada lain, caranya adalah bagaimana yakni membesarkan apa yang disebut dengan partai politik. Jadi mestilah dengan partai politiklah kita harus berjuang untuk mengkanter berbagai elemen-elemen masyarakat pada waktu itu yang merendahkan martabat umat Islam. Sama halnya seperti sekarang ini kan. Kalau kita tidak kuat partai politik kita, ya tidak bisa merebut kekuasaan, ya akhirnya kita menjadi bulan-bulanan karena kita tidak punya kekuasaan. Tidak punya kemampuan untuk mengkanter bagaimana pihak-pihak lain yang merendahkan umat Islam. Jadi Bapak dan saudara, maka itu dalam hadis disebutkan kita harus berjuang dalam konteks menegakkan NKRI ini adalah dengan berjihad. Jihad. Bukan jihad dalam konteks kita harus ya perang, tidak, tapi berjihad menegakkan agama dalam arti yang sebenarnya. Berjihad dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat, bersungguh-sungguh untuk menegakkan dakwah. Itu termasuk bersungguh-sungguh kita untuk merekam, membangun partai ini bisa merebut kekuasaan dan kita bisa berbuat untuk dalam konteks perjuangan yang lebih besar, yaitu bagaimana mengurus satu negara. Tapi kalau kita tidak bisa ya membuat suatu partai yang berpengaruh yang besar, ya kita akan seperti ini. Bapak dan saudara-saudara,
Ada video daripada Profesor Sri Edi Sasono, yang mungkin Bapak semua sudah pernah mendengar. Negeri kita ini dalam jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan akan bisa bubar. Menurut pendapat Pak Sri Edi Sasono, Profesor itu mantunya Bung Hatta, bahwa negara Indonesia ini bisa menjadi 5 atau 6 negara bagian. Papua mungkin tahun 2020, tahun 2025 atau tahun 2028 bisa jadi merdeka. Karena persiapan-persiapan itu sudah ada, baik dari negara Australia maupun negara Amerika dan sebagainya. Dan itu kita sudah dengar-dengar juga informasi. Dan bisa juga Aceh. Aceh juga bisa merdeka dengan di backup oleh Turki misalnya kan. Karena Turki punya alur sejarah yang di masa lalu kan, bisa jadi. Bisa juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tinggal paling tidak yang namanya Indonesia adalah Jawa dan Madura. Paling itu saja. Itu pendapat Pak Profesor Edi Sasono. Ini perlu kita dalami. Tapi bisa saja. Bagaimanapun juga negara besar tidak ingin negara Indonesia yang punya aset yang luar biasa. Kalau tidak dipecah-pecah, nah, kita susah untuk mengendalikan. Apalagi umat Islamnya mayoritas. Dan kita bisa melihat dari berbagai sejarah, pengalaman berbagai negara baik di Afrika maupun juga di Malaysia, termasuk di Thailand, ya, termasuk Filipina. Jadi mayoritas Islam ya banyak yang sudah terpecah-pecah negara-negara. Jadi yang untuk umat Islam Indonesia, salah satu syarat kita bisa mempertahankan NKRI ini yang justru Pak Nasir yang bersusah payah pada waktu itu, tentu tugas kita umat Islam harus mempertahankan negara ini dengan berdasarkan NKRI. Ya hanya umat Islam lah yang bisa mempertahankan negeri ini. Karena umat Islam kan mayoritas sebagai kepulauan baik di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Hanya Islam yang bisa merekat. Kalau Islamnya tidak bersama, tidak bersatu, tidak mungkin. Jadi nuansa Islam yang kita kedepankan supaya jangan sampai negeri ini menjadi negeri yang tercabik-cabik kayak ini sampai, maka kita tetap harus bersama. Dan hubungan itu tentu sampai sekarang pun masih kita bisa kembang tumbuhkan. Kita ada MUI, ada ormas-ormas sampai ke daerah-daerah tingkat-tingkat pusat. Ini menjadi senjata kita untuk jangan sampai kelompok atau negara-negara tertentu ingin memecah belah, menjadikan negara ini menjadi negara serikat. RIS, kembali kepada zaman RIS waktu itu. Sementara Pak Nasir justru negara RIS yang waktu itu hampir 16 negara bagian, ya satukan menjadi satu yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka muncul pada itu karena suasana ruh, suasana yaitu kebersamaan kita dalam Islam. Karena yang pekikan takbir Allah Akbar dalam merebut kemerdekaan dengan takbir Allah Akbar itu menjadi suatu pengikat yang erat dalam rangka NKRI di kala itu. Jadi Bapak dan saudara-saudara, kita tidak ingin seperti halnya negara-negara Indonesia seperti di Afrika. Nah, maka kekuatan kita adalah yang pertama yang kita harus pertahankan persatuan umat Islam. Hanya Islam bisa bertahan untuk menjadikan NKRI tetap utuh. Kedua dengan dakwah. Mendakwah paling tidak kita bisa ku'amsakum ahlikum nar. Nah, jadi dengan kebersamaan kita, insya Allah siapa saja yang akan menjadikan negara ini terpilah-pilah, terpirqah-pirqah. Kalau Islam bersatu dengan nama itu kita ikhlas hanya untuk mencari kemuliaan Allah, tidak untuk mencari kepentingan dunia, insya Allah kita akan bisa mempertahankan negara yang besar. Insya Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apalagi tujuan partai kita ini adalah sangat mulia, ya. Ya, ini bagaimana tujuan partai kita ini adalah terlaksananya tuntunan ajaran Islam, ya, dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau negaranya cuma Jawa, Madura, ya,
kecil banget, nggak cocok kan? Karena tujuan kita mulia, tujuan kita besar, insya Allah. Jadi maka itu Pak Nasir pernah berpesan ya, Pak Nasir pernah berpesan, mungkin Pak Bambang juga tahu, orang senior lama Dewan Dakwah. Kalau Islam Indonesia ini akan berjaya, akan bisa memberikan kesejahteraan kepada umat, kepada bangsanya, maka pemerintah harus mengajak kerjasama umat Islam. Umat Islam jangan dimusuhi, jangan diperangi, jangan dikriminalisasi, tapi diajak urun rembuk bagaimana umat Islam ini bisa bersama pemerintah saling bahu-membahu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja. Tapi kalau umat Islam dicurigai, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka itu yang kita hendak sampaikan adalah yang dikatakan berjihad menegakkan agama Allah ini adalah menegakkan kemuliaan Islam di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita tegakkan Islam ini, itulah kemuliaan kita untuk merekat bangsa ini dengan berjihad menegakkan agama Islam di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Di samping partai Islam yang harus kita harus memilih partai Islam. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan slogan berjihad ini adalah baik jihad secara dakwah, secara intens di tengah-tengah masyarakat, di keluarga kita, tapi jihad juga menegakkan bagaimana berbicara dalam konteks politik di negeri ini. Maka itu alhamdulillah kita sudah mendengar informasi Pak Yusril sudah memulai lobby-lobby, sudah mengadakan suatu pertemuan-pertemuan internal dengan internal di dalam partai sendiri maupun juga dengan partai yang senafas, yang sepemahaman seperti PAN dan P3. Mudah-mudahan ini merupakan koalisi bisa mempersatukan umat Islam dan menjadikan kekuatan yang akan bisa memberikan suatu terbaik untuk kemenangan partai Islam yang bisa memenuhi porsi untuk mendapatkan lembaga di PRRI ya, di tingkat pusat yang insya Allah dengan begitu bisa kita berbuat untuk berbicara dalam konteks nasional, termasuk internasional. Jadi itulah yang barangkali yang kita bisa sampaikan. Intinya, kalau hendak utuh negara NKRI, maka persatuan Islam menjadi suatu keniscayaan. Harus. Termasuk melalui partai, melalui ormas yang kita punya jaringan masing-masing, untuk bersama kita rekat umat Islam, jangan sampai tercabik-cabik, karena kita sudah punya jaringan dari Sabang sampai Merauke, kita punya ormas, kita punya partai, tidak mungkin kita akan bisa terpecah-pecah. Kalau kita bersatu, kalau kita bersama, ada MUI-nya, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Dewan Dakwahnya, ada persis sampai ke daerah. Yang itu kita menjadikan satu komando. Insya Allah tidak akan terjadi negeri ini atau negara-negara Indonesia jadi negara serikat yang ingin diacak-acak oleh negara-negara lain, negara-negara besar. Maka itu kewajiban kita, para sesepuh, para orang tua, untuk mengingatkan yang muda, para milenial, tugas kita ke depan semakin terasa sulit, tugas dakwah kita semakin masif, perlu kita memberikan penyadaran yang strategis kepada para generasi ke depan untuk bersatu dalam partai politik. Kemudian juga kita harus intens untuk menegakkan dakwah yang cerdas, yang strategis sesuai dengan zamannya. Ini zaman sekarang adalah era globalisasi yang perlu kita bagaimana kita mencari dakwah yang cerdas, yang bisa sampai ke tengah umat, yang mereka juga paham dan mengerti bahwa tugas dakwah ini bukan saja tugas para ulama, tapi tugas juga para milenial semua. Maka itu kemarin saya ada Zoom dengan teman-teman PPI, pengajian Partai Politik Islam. Ada Al-Azhar, itu ya pendirinya pengajian Partai Politik Islam itu adalah Dewan Dakwah, saya mewakili. Ada Al-Azhar dari Pak Al-Azhar, Pak Sobal Surur, Pak Jimli, kemudian juga dari Pak Rasid,
kemudian juga Pak Khalil Ridwan. Di situ disampaikan oleh anak-anak kita Al-Azhar, banyak anak-anak sekarang ini abai politik. Mereka fobia kepada politik. Karena mereka kalau sudah bicara politik, mereka tidak mau. Ini berbahaya. Anak muda sekarang, anak milenial kalau abai politik, dia akan diatur oleh politik. Maka itu kita ingatkan pada yang muda-muda bagaimana politik menjadi penting yang tidak bisa kita abaikan. Tidak boleh kita abaikan. Karena negara, selagi ada negara, selagi ada partai politik, pasti ada istilah untuk bagaimana kita membentuk, membuat suatu keputusan atau memilih para caleg, para pemimpin MPR, DPD, DPRI dan lain sebagainya. Saya kira itu salah satu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Intinya kita harus bersatu tentang negara ini. Kita punya aset yang besar, punya kemampuan yang luar biasa, dan juga dakwah yang harus kita lebih intenskan dalam segenap dalam berbagai elemen di masyarakat kita. Insya Allah. Maka itu Daina sebagai ujung tombak, sebagai satu sayap partai BD, kita akan berniat bertekad dengan teman-teman untuk tetap mengembangkan Daina ini sampai ke pelosok-pelosok. Karena dakwah ini merupakan salah satu tujuan kita, ini partai dakwah. Jadi kalau dakwah kita tidak kita lakukan, kita biarkan, bukan namanya partai dakwah. Jadi kalau kita partai dakwah BBG harus kita efektifkan, kita intenskan, kita betul-betul berjuang untuk menegakkan dakwah melalui sayap partai Daina, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada